ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu bersama kami di acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ISQ Podcast, podcastnya Asifa Kolbu. Dan hari ini kita akan kembali berbincang-bincang sambil menyerap ilmu yang akan disampaikan oleh narasumber. Dan sambil juga kita menunggu waktu untuk berbuka puasa, supaya menunggu waktunya ini tidak sia-sia dan bisa bermanfaat. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang hebat, yang luar biasa, yaitu Ustazah Nur Fitriana. Gimana Ustazah, kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Sehat. Puasanya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Mudah-mudahan lancar terus. Amin. Dan hari ini kami berdua akan membahas satu tema yang sangat menarik buat kita cari ilmunya, yaitu tentang Islam, agama yang rahmatan lil alamin. Nah, Ustazah, Islam itu agama yang indah sebenarnya, agama yang hebat, agama yang luar biasa. Tapi mungkin banyak, apalagi zaman sekarang nih, stigma masyarakat mungkin atau orang banyak bahwa kadang sekarang Islam itu selalu tersudutkan gitu. Misalkan kayak teroris selalu dikaitkan dengan Islam, terus radikalis, ekstremis. Kadang itu banyak di zaman sekarang ini selalu dikaitkan dengan Islam. Jadi seolah-olah Islam tuh agama yang kejam gitu, agama yang tidak berkasih sayang gitu, tidak berperi kemanusiaan. Nah, Ustazah, kita sekarang membahas tentang Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, apa sih gitu pengertian daripada Islam yang rahmatan lil alamin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukranillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ASQ dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita membahas tentang agama Islam rahmatan lil alamin. Islam agama rahmatan lil alamin adalah bukan suatu hal baru bagi kita, karena dasarnya sudah kuat, sudah terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tapi kita pahami dulu apa yang dimaksud, apa definisi dari agama Islam rahmatan lil alamin. Islam secara bahasa yang berarti damai. Kemudian rahmatun lil alamin berasal dari dua kata, yaitu rahmat yang berarti kasih sayang dan alam yang berarti seluruh alam. Berarti dapat kita definisikan di sini bahwa agama Islam rahmatun lil alamin adalah agama yang mengajarkan kita, yang kehadirannya membawa rahmat bagi seluruh alam beserta isinya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berarti, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmatan lil alamin. Di sini digarisbawahi rahmatan lil alamin, berarti rahmat untuk seluruh alam beserta isinya, bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin. Karena Islam kehadirannya membawa rahmat bagi seluruh umat dan bagi seluruh kaum. Bukan hanya satu kaum, bukan hanya satu umat saja. Seperti itu, Ustadz. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sahabat Asifah di rumah, jadi kita mengerti ya arti daripada rahmatan lil alamin. Dan ini sebenarnya menjawab daripada yang tadi sempat saya sampaikan, bahwa Islam tuh sebenarnya agama kasih sayang, tidak memandang ras, suku, dan agama apapun. Bahkan dijelaskan tadi oleh Ustazah itu bagi seluruh alam. Jadi tidak hanya cuman manusia ya Ustazah ya, kayak hewan, kayak tumbuhan gitu. Itu juga kita selaku manusia gitu kan yang beragama Islam ini berkasih sayang kepada semuanya. Nah, itulah kenapa Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Dan ini menjawab semua tuduhan yang bahwa Islam tuh radikal, Islam tuh teroris gitu kan. Iya. Selalu jadi biang masalah. Nah, ini enggak gitu. Jadi tidak. Islam yang kasih sayang, Islam yang selalu peduli dengan siapapun tanpa memandang bulu. Nah, inilah Islam yang rahmatan lil alamin. Seperti yang Allah sampaikan Ustazah dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Yang dimana bunyinya itu artinya kami menciptakan manusia gitu yang bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling mengenal.
Nah, di sini tidak menyebutkan agama tertentu, tidak menyebutkan suku tertentu, tapi banyaknya suku, banyaknya ras untuk saling mengenal. Artinya, walaupun beda suku, walaupun beda bangsa, nah kita ini untuk saling mengenal, untuk saling berkasih sayang. Dan ditambah lagi tadi yang Ustazah jelaskan, yang Nabi diutus untuk rahmat Menjadi seluruh rahmat. alam. Dan ini kan Nabi sebagai teladan kita, yang mana kita juga harus menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi jangan sampai kita malah jadi perusak di muka bumi ini ya Ustazah ya. Nauzubillah, dan jangan sampai malah jadi masalah di muka bumi ini. Nah Ustazah, bagaimana sih gitu cara kita menerapkan supaya diri kita ini, kita yang orang Islam bisa menjadi Islamnya itu yang rahmatan lil alamin. Mungkin Ustazah penjelasannya. Oke. Bismillah, mudah-mudahan dapat menjawab. Sebagaimana kehadiran Nabi Muhammad, sebagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, bagi seluruh umat, dan bagi seluruh kaum. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani sifat Rasulullah yang menjadi rahmat. Kita bisa saling berkasih sayang kepada seluruh makhluk Allah. Kita dapat saling menghormati, saling menghargai kepada seluruh alam beserta isinya, dan juga kita yang terpenting harus saling bertoleransi. Nah, dari semua cara-cara ini, insya Allah kita dapat menciptakan perdamaian sebagaimana definisi dari Islam itu sendiri. Nah, jadi cara menerapkannya ya dengan kita pertama mungkin lihat Al-Quran, kita mengambil dari Al-Quran sebagai pedoman kita gitu, dan kita mencontoh Nabi dengan sebagai teladan kita. Yang tadi Ustaz sampaikan, kita harus bisa mencerminkan sikap Islam itu sendiri. Karena ketika Islam itu menjadi rahmat bagi seluruh alam, menjadi kasih sayang bagi seluruh alam, artinya kita yang beragama Islam harus mencerminkan diri kita sebagai yang rahmat untuk seluruh alam juga. Nah, Ustazah, itu keren banget gitu. Dan buat sahabat Asyifa di rumah, mudah-mudahan kita juga bisa meneladani sikap yang Islam yang rahmatan lil alamin. Nah Ustazah, mungkin ada nggak nih ya, misal kalau kita menerapkan Islam yang rahmatan lil alamin, mungkin kan dimulai dari apa dulu nih supaya kita tuh benar-benar melangkah dengan pasti gitu, merubah dengan perlahan-lahan gitu, menjadi dimulai dari yang apa sih gitu kan nggak mungkin kita langsung luas gitu kan, mungkin dari hal yang kecil dulu. Mungkin Ustazah ada ini nggak, mungkin yang udah Ustazah lakukan, Ustazah kerjakan gitu. Silakan Ustazah. Dari hal yang paling kecil, yaitu dari dalam diri sendiri, kita harus bersyukur dan menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah, kita makhluk Allah, dan kita sama seperti semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita sama-sama ciptaan Allah, maka kita harus saling menyadari bahwa kita sama-sama ciptaan Allah, jadi kita semua sama, dan yang membedakan kita hanyalah amal di yaumul akhir nanti. Yang kita perbuat di dunia ini ya. Iya. Nah itu. Jadi ya intinya kita sama di hadapan Allah, dan yang membedakan tadi ya iman kita, takwa kita, dan amal perbuatan kita. Nah, sahabat Asyifa di rumah, mudah-mudahan bermanfaat SQ Podcast kali ini. Ustazah ada pesan-pesan buat sahabat Asyifa di rumah, mungkin biar lebih bersemangat gitu. Oke, sahabat Asyifa di rumah, semoga selalu bersemangat puasanya. Insya Allah sebentar lagi kita meraih kemenangan, maka tetap semangat puasanya, ibadahnya digencarkan lagi, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu di puasa di Ramadan selanjutnya, di Ramadan tahun berikutnya, dan mudah-mudahan kita selalu menerapkan rahmatan lil alamin dalam diri kita dan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu pesan dari Ustazah, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Oke Ustazah, terima kasih telah hadir di ISQ Podcast kali ini. Dan mudah-mudahan nggak bosan-bosannya untuk hadir di sini, dan tahun depan kita undang lagi. Oke, sahabat Asyifa di rumah, terima kasih yang telah menyaksikan ISQ Podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya di esok hari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Kami berdua pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.